tempat ini. Haleluya. Saya percaya semua kita diberkati Tuhan dalam perlindungan Tuhan. Amin. Ya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Bapa buat hari ini. Kalau kami hidup Tuhan Yesus sampai detik ini, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kasih karunia Tuhan yang tak pernah putus bagi kami. Kami sangat bersyukur Bapa pada pagi ini Tuhan Yesus. Kami sungguh menikmati hari-hari bersama dengan Tuhan. Dan setiap janji Tuhan yang tak pernah putus bagi kami Bapa. Haleluya. Kami nikmati Kau Tuhan. Kami bersyukur Bapa buat kasih setia-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Oh, haleluya. Engkau baik, sungguh baik. Oh, haleluya. Terima kasih setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Yes, God. Lewati setiap masalah, tetes air mata dalam hidupku. Yes, janji-Mu Tuhan. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Dengan sungguh kita katakan pada Tuhan, terima kasih buat kasih setia-Mu. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima
Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Haleluya. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janjimu menopang hidupku, kasihmu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penopang
Kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu sepanjang hidup kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Mari nikmati setiap kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Mari renungkan setiap penyertaan Tuhan sepanjang tahun 2020. Engkau baik Tuhan Yesus. Engkau baik. Sungguh baik. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Jesus. Haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus.
Terima kasih Bapa yang baik. Kami datang dan bersujud di hadapan-Mu Tuhan. Sebab Engkau baik bagi kami dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya Tuhan Yesus. Dan saat ini kami mau beria-ria di dalam rumah Tuhan. Menikmati segala kemurahan Tuhan. Kasih setiap Tuhan yang tak pernah putus bagi kami. Yang siap memuliakan Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Haleluya. Kasih Tuhan tak pernah berkesudahan bagi kita. Amin. Haleluya. Mari kita mau menari bagi Tuhan. Kasih yang begitu besar. Umat Tuhan boleh menari di hadapan Tuhan. Haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Mari naikkan syukurmu. Ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Haleluya. Mari gerakan pinggul Bapak Ibu Saudara ke kiri ke kanan. Yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, yes, selamatkan dan pulihkanku. Naikkan syukurmu. Naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, bernyanyi, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Haleluya. Jangan bosan-bosan menari di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Haleluya. Ku naikkan syukurku. Ku naikkan syukurku. Yes. Musik memuji Tuhan. Kita tepuk tangan di atas kepala boleh Bapak Ibu. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, yes, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Takkan berhenti memuji, meninggikan, amin, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup. Sekali lagi. Takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Haleluya. Hidup kita bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Kita mau katakan lagi, hari demi hari tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Amin. Sekali lagi tepuk tangan bagi Tuhan.
Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Kita bersyukur kita ada anak-anak Tuhan yang sungguh dikasih Tuhan, amin. Haleluya. Dan kita percaya waktu Tuhan naik ke surga, Dia meninggalkan Roh Kudusnya bagi kita. Terima kasih Tuhan. Roh-Mu yang hidup memenuhi kami setiap hari Bapa. Mengajar kami, menuntun kami Tuhan dalam setiap langkah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu,
Sebentar lagi kita akan mengakhiri tahun 2025. Biarlah kita minta hadirat Tuhan turun atas setiap kita. Sebelum kita memasuki tahun 2026. Minta Tuhan ambil alih seluruh kehidupan kita. Rancangan kita. Masa depan kita. Kami mau berserah penuh Tuhan kepadamu. Kami mau buka hati. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kami amin. Di hadiratmu. Sekali lagi katakan, kami buka hatiku, buka sama kami. Oh Yesus, haleluya. Biarkanku di altar, biarkanku menyembah, biarkanku. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Katakan haleluya. 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 Syarabara. Biarlah Engkau mengambil alih seluruh hidup kami. Kami tahu Tuhan, 2026 rahasia bagi kami. Tapi kami percaya waktu Tuhan mengambil alih seluruh hidup kami, rancangan kami tahu kami akan melihat perbuatan, penyertaan yang ajaib yang Tuhan lakukan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Mari bicara atas setiap kami siang hari ini, pagi hari ini. Urapi kami semua. Hamba yang menyampaikan, hamba terbatas. Urapanmu turun atas hambamu, setiap perkataan, kalimat. Biarlah semuanya tuntunan Roh Kudusmu yang menguraikannya. Berkati urapi kami semua, jemaatmu yang akan mendengar. Biarlah Tuhan buka hati kami semua untuk kami mendengar apa yang menjadi kehendak-Mu atas kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Sama-sama katakan, amin. Sekali lagi beri tepuk tangan. Silakan duduk. Sekali lagi shalom. Ya, hari ini saya rindu kita flashback ke belakang. Tinggal 1, 2, 3, 5 hari lagi ya. Kita akan lewatin tahun 2025. Nah, mari kita punya sesuatu yang mungkin sedang kita doakan hari ini belum terjawab. Kita coba cek. Amin. Saya 2 Desember 2024, saya sama istri berdoa. Tahun depan 2025 lebih baik. Semua orang pun pasti punya kerinduan begitu kan? Berdoa tahun depan lebih baik dari tahun ini. Tapi waktu saya berdoa, selesai kami masuk tahun 2025, bukan lebih baik. Tapi apa yang saya doakan, sepakat sama istri.
menurut saya, menurut istri saya, minta tolong ada HO-nya ya, agak di. Menurut istri dan saya, pasti lebih baik. Karir lebih naik ke atas. Tapi ternyata semuanya enggak. Selesai 2025, selesai. Saya bertanya sama Tuhan, kenapa Tuhan? Apa yang terjadi atas saya dan keluarga saya? Mungkin bagi saya berhenti. Tapi bagi Tuhan, itu awal dari proses. Itu awal dari proses. Dalam kehidupan kita hari ini, apa yang sedang kita pikirkan untuk tahun depan? Coba tampilkan tema saya. Resolusi. Kita punya resolusi apa di tahun depan? Semua pengusaha bilang, wah biar usaha saya lebih maju, usaha saya lebih meningkat. Yang rumah tangganya mungkin tadi udah agak goyang, karena mungkin masalah keluarga dan lain sebagainya mulai goyang. Udah berpikir udahlah tahun depan kita bubar aja. Tahun depan kita udahlah kita gak ada jalan lagi. Yang mungkin berdoa adalah kesehatan saya udah gak baik lagi. Nah saya punya cerita ya. Saya gak mau sebutin namanya. Kemarin persis saya. Orang ini baik sama saya. Orang ini sangat baik sama saya. Dan saya hormat sama dia. Nah waktu tiba-tiba saya ketemu di satu tempat. Dia sedang bawa tongkat. Ternyata apa yang terjadi? Dia sedang mengalami yang namanya stroke. Tiba-tiba saya mau salaman. Ulah. Itu bahasa Jermannya, ulah. Kayaknya dia kecewa sama Tuhan. Takut saya salaman sama dia. Jangan. Padahal orang itu selalu ketemu pasti salaman. Saya selalu tanya gimana kabarnya. Tapi kemarin saya sampai kaget. Udah kamu di sana aja. Saya udah bertanya salah saya apa. Nah seringkali mungkin kita kecewa dengan situasi kita, keadaan kita. Resolusi yang kita sudah buat. Itu membuat kita gak ada jawaban. Kita kecewa sama Tuhan. Resolusi adalah satu janji yang kita buat untuk tahun depan lebih baik. Nah, resolusi ini atas diri kita sendiri, pekerjaan, kesehatan, rumah tangga kita, apapun itu, cita-cita buat anak-anak kita punya resolusi. Mungkin kita berjanji pada diri kita sendiri. Sebuah kesempatan yang akan mengubah perilaku kita, kebiasaan kita yang tidak baik menjadi lebih baik, mungkin. Kita punya komitmen untuk bertumbuh, niat untuk menjadi pribadi yang lebih baik, lebih produktif, dan lebih bahagia. Tapi mungkin semuanya sedang kita pikirkan. Mungkin kita bicara tentang kesehatan kita. Apalagi kita biasanya ini perutnya udah gede. Mungkin kita bilang ini, saya pengen olahraga. Tahun depan saya punya rencana, saya mau olahraga setiap hari 30 menit saja. Waktu itu saya sama istri beli sepeda apa yang itu, udahlah gak usah keluar ke jalan, takut disenggol sama. Pilihlah sepeda statis itu, taruh di rumah. Sampai hari ini debuan.
Cuman berlaku berapa bulan, cuma nggak sampai 2 bulan, beres. Udah itu dibeli mahal-mahal, ditaruh aja sekarang debu. Tinggal debu datang dilapin. Itu resolusi, punya mimpi. Tapi pada kenyataan waktu kita berjalan, waktu kita maju, lama-lama bikin kita juga bosan. Aduh ini gimana nih? Udahlah nggak usah. Nah, resolusi kita untuk tahun depan, apa yang akan kita buat? Tolong, ya. Saya ada 3 poin hari ini. Saya berjanji kalau bisa jam 9 udah beres, tapi udah mau jam 9 nih. Ya, langkah pertama, penyerahan sebagai langkah awal atau langkah pertama kita. Kita akan lihat, coba tolong bukain Amsal pasal 16 ayat 1 sampai ayat 9. Kita baca sama-sama ya. Saya akan bacakan ya ayat 1 dan kita Bapak Ibu ayat yang kedua dan sampai kita bergantian. Oke? Yuk. Manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, tetapi jawaban lidah berasal daripada Tuhan. Ayat yang kedua, tolong. Berikut, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama dari 9 ayat ini. Dalam setiap langkah hidup kita sudah bikin resolusi. Tapi pertanyaannya, setiap langkah hidup kita, resolusi kita serahkan sama Tuhan enggak? Itu pertanyaannya. Halo? Kita harus serahkan seluruh hidup kita. Masa depan kita, cita-cita kita kepada Tuhan. Amin. Kita harus serahkan hidup kita sama Tuhan. Supaya setiap langkah kita, Tuhan yang menuntun. Ayat 1 tadi di sana dikatakan, saya kasih jawaban ini. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Kalau kita serahkan hidup kita, jangan takut dengan kondisi yang ada di sekarang. Amin. Semua kita, Tuhan yang ngatur setiap langkah hidup kita. Kita gak tahu besok apa yang terjadi. Nah, hari ini kita mau belajar menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Setiap langkah hidup kita, kalau kita serahkan sama Tuhan, saya percaya mujizat akan selalu menyertai kita. Amin. Setiap apa yang kita buat akan berhasil. Sekalipun mungkin itu ada kegagalan, ada tertunda. Tapi mungkin itu bukan yang Tuhan mau. Tapi percayalah, Tuhan punya rancangan yang baik dalam kehidupan kita. Waktu kita mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Next. Yang kedua, resolusi hidup yang dikuasai oleh Tuhan.
pertama, resolusi pertama, serahkan tujuanmu. Hari ini kita belajar serahkan tujuan kita. Tujuan kita buat apa? Kalau waktu kita banyak duit buat apa? Halo? Waktu kita punya banyak uang, kita punya kedudukan yang tinggi buat apa? Kita punya segala-galanya buat apa? Harus punya tujuan. Amin. Tujuan kita harus jelas. Kalau saya punya kerinduan, kalau bisa punya mobil baru, ya Pak Jajan ya. Tahun 2026 pengen punya mobil baru. Tapi mobil listrik ya Pak. Jalan gak kedengaran bunyi. Semua orang rindu. Semua orang mau. Tapi yuk kita serahkan tujuan kita. Kalau tujuan kita bisa berkenan di hadapan Tuhan, maka akan terlaksana. Amin. Ayat 1 di sana dikatakan, Amsal pasal 16 ayat 1. Manusia boleh, saya ambil bahasa Indonesia masa kini ya. Manusia boleh membuat rencana, tetapi Allah yang memberi keputusan. Seringkali kita buat keputusan kan sendiri. Buat dulu, nanti udah nggak jalan baru kita bilang, Tuhan, kenapa ini Tuhan? Waktu udah nggak jalan, rancangan kita, baru kita ngomong ini, Tuhan kenapa? Tuhan bilang, kamu nggak serahin semua rancanganmu atas ini. Kamu nggak serahin seluruh rancanganmu. Kamu nggak bawa di dalam doa. Kamu nggak serahin semua ke dalam tanganku. Ya udah kamu jalan sendiri. Kalau ku hidup bagimu. Dunia tak tenang, dunia tak menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, selama ku hidup. Ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Katakan, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap memandang. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, selama ku hidup bagimu. Dunia tak bisa dari kasih-Mu. Kalau kita hidup, kita biar hidup bagi Tuhan. Amin. Setiap rancangan kita adalah seizin Tuhan. Waktu seizin Tuhan, saya percaya semua akan terlaksana. Amin. Jadi hidup kita, resolusi kita 2026, mari kita serahkan sama Tuhan. Waktu kita serahkan sama Tuhan, percayalah semua akan terlaksana. Kadang mungkin itu gak akan sesuai dengan apa yang kita mau.
itu gak akan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Saya pengen punya rumah tingkat, rumahnya gede, halamannya misalkan 1000 meter. Saya cuman berdua, sekarang cuman berdua, anak 2, tapi mereka tiap hari gak ada di rumah, cuman berdua sama istri kalau liburan. Ya Pak Jajang ya Ibu ya. Yang punya anak, sekarang ada ibu-ibu di sini, ada orang tua di sini yang sudah anaknya sudah remaja, sudah dewasa, mulai agak ke remaja. Mereka tiap hari udah gak ada di rumah. Kalau kita punya rumah gede, terus saya kasih rumah gede, kamu tiap hari nanti ada hantu di kamar sana. Tiba-tiba ada yang ketok di sana. Semua kita punya, kita ingin, kita mau. Tapi apa kita sesuai dengan keinginan Tuhan? Halo? Kita belajar menyerahkan seluruh hidup kita. Biarlah Tuhan yang mengatur setiap langkah kita. Serahkan tujuanmu, maka semuanya akan terlaksana menurut kehendak Tuhan. Berikutnya, yang kedua, resolusi yang kedua, akui kedaulatannya. Kadang-kadang kita gak mau mengakui kedaulatan Tuhan. Benar gak? Benar ya. Kadang kita mau, wah saya maunya seperti ini, kok tapi Tuhan maunya ke sana. Itu yang akan membuat kita kecewa sama Tuhan. Itu akan membuat kita putus asa, udah gak mau sebut-sebut Tuhan lagi. Karena kita gak akui kedaulatannya Tuhan. Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Dia mau bawa kita kemana? Kita harus menyerahkan hidup kita. Biar dia menuntun setiap langkah kita. Setuju? Kalau dia menuntun setiap langkah kita, saya percaya. Sangat-sangat percaya. Ada keberhasilan. Ada kemenangan. Ada jalan keluar. Ada mujizat. Amin. Amsal pasal 16 ayat 4. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Wah. Saya percaya kita ada di sini. Kita semua adalah anak-anak Tuhan. Amin. Amin. Kita adalah anak-anak Tuhan. Kita adalah anak-anak Bapa. Kalau Bapa, dia tahu persis kebutuhan anaknya. Dia tahu persis masa depan anaknya. Dia tahu persis apa yang harus dilakukan buat anaknya. Hari ini kita belajar. Jadikan dia sebagai Tuhan, sebagai Bapa dalam kehidupan kita. Untuk 2026. Serahkan seluruh hidup kita. Seorang anak dia gak akan pusing. Waktu dia ngomong cuma nih, Pak, saya pengen ini. Pak, saya pengen itu. Biasanya orang tua ngomongnya apa? Kalau gak ada ini, belum ada duit. Atau gini, nanti ya, tunggu ya. Sekarang kita mau belajar, gak ada duit atau kita mau tunggu. Pasti Bapak kasih jawaban yang baik. Tunggu ya nak, tunggu ya nak. Waktuku akan terlaksana bagimu. Saya rindu kita masukin 2026. Kita harus mengakui kedaulatannya Tuhan dalam hidup kita. Atas keluarga kita, atas pekerjaan kita, atas usaha kita. Masa depan anak-anak kita, jangan takut. Dia akan tetap pelihara kita. Kadang-kadang kita yang
pusing dengan anak-anak kita. Sebenarnya Tuhan bilang ini, kalau kamu akui aja kedaulatan saya, kamu serahkan anak-anak, masa depan anak-anak kamu, saya akan atur. Amin. Kadang-kadang kita coba untuk menolongin Tuhan. Kalau bisa Tuhan, saya pengen anaknya. Tapi yuk hari ini kita belajar, akui kedaulatannya dan kita serahkan saja. Biarlah Tuhan yang bawa kita. Amin. Engkau Tuhan ajaib bagiku, tak ada yang mustahil bagiku. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Ayat 2. Tuhan Engkau ajaib bagiku, tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang kusaksikan perbuatan tanganmu. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Katakan sama-sama. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan, pulihkan Tuhan. Mujizat masih ada. Sungguh ku percaya tiada, amin, mujizat. Sembuhkan sakit, pulihkan, mujizat masih ada. Waktu kita serahkan kedaulatan Tuhan, mujizat itu akan ada dalam kehidupan kita. Amin. Next. Resolusi yang ketiga untuk memasuki tahun 2026. Hidup dalam kebenaran. Amsal 16 ayat 6 dan 7 dikatakan di sana, dengan kasih dan kesetiaan kesalahan diampuni, karena takut akan Tuhan orang menjauhi kejahatan. Ayat 7. Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya. Musuh kita siapa? Bukan sebelah kiri kanan kita ya. Tunjuk, kasih tahu, musuh saya bukan kamu. Tunjuk. Tapi musuh kita adalah si iblis yang akan mendakwa kita, melemahkan iman kita. Ngomong ini, nggak ada mujizat, udah nggak usah percaya. Nggak ada. Udah jangan berharap sama Tuhan. Saya minggu kemarin sama istri temanin mama sama papa ke Tegal karena ada yang meninggal. Nah terus saya manggilnya Ii. Manggilnya Cim. Karena dia kan 3 anak, ada yang anak laki 1, nah ada yang 2-nya udah, yang satunya tadinya di Kristen. Tapi karena dia hidupnya menderita, marat gitu ya. Tiba-tiba istrinya kan dapat durian runtuh ya, punya suami yang udah agak umur, dia menikah, ya umur kami gak beda jauh, sekitar 5 tahun lah. Tapi saya manggilnya Cim. Nah waktu itu tiba-tiba suaminya yang tadi dia berharap, dia gereja. Mau keluarga dari mama saya juga dia yang bawa ke gereja, ke Karmel.
awalnya ke Karmel. Tapi akhirnya dia berbalik 120. Dia kembali, dia 100 berapa? 180. Dia kembali. Jadi dia nggak mau lagi ke gereja. Dia bilang, saya ke gereja mau buat apa? Gak ada duit di sana. Padahal dia ngajakin keluarga saya, keluarga besar saya. Dari istri masuk ke gereja. Kenalin dari Buddha, kenalin. Masuk ke gereja. Sekarang dia mundur. Terakhir kemarin mama saya ngomong, ayo. Dimanggil namanya. Ayo balik ke gereja. Mungan. Di gereja mau datang ke naon. Oh naon. Suaminya udah gak ada. Dia sekarang sendiri gak ada. Waktu itu anak saya Ruth udah ini. Dia ini tawarin, udah saya angkat ya jadi anak. Mau gak Ruthnya. Tapi saya udah ngomong, kita mah anaknya cewek cuma satu-satunya kalau kita kasih. Akhirnya gak jadi. Dia pengen sekali, dia pengen adopsi Ruth. Tapi kami gak mau sebagai orang tua. Kalau mikir-mikir, kemarin saya bercanda sama si Ruth. Ruth mah kalau kemarin lu mau mah udah jadi anak benghar. Si Ruthnya tertawa. Saya mau bukan bengharnya, bukan. Kalau cuma benghar secara materi, oh ya. Tapi dia kehilangan sesuatu yang kekal. Itu Yesus Kristus Tuhan. Keselamatan yang kekal. Dia tinggalin Tuhan. Bayangin mama saya yang tadi nih udah ngajak ke gereja. Tiba-tiba mama saya ngajakin, ayo balik lagi ke gereja. Karena suami udah gak ada. Tapi dia ngomong gak ada, saya gak mau ke gereja lagi. Gereja mah nanti jadi bukan ini benghar, malah jadi melarat katanya. Tapi baik sampai saya duduk di sebelahnya. Mau makan apapun dia yang siapin buat saya. Makanya kita lihat. Kalau orang dunia. Dia punya sesuatu tapi ingat. Semuanya akan fana. Semua akan fana. Sekarang kalau kita mati kita mau bawa itu uang kita kemana? Jangankan 500 perak. Satu perak pun gak akan masuk ke peti mati kita kan. Setuju ya? Kita lihat banyak orang kaya yang mati. Gak ada satupun. Saya cuma pernah saya lihat ada di daerah saya. Di Kupang. Itu anak pejabat. Karena dia tertabrak dengan motor mahal. Akhirnya motornya dimasukin juga ke liang lahat. Motor yang dia pakai, dia baru beli. Dia karena kecelakaan dengan motor itu, motornya juga dimasukin semuanya. Itu yang baru saya lihat. Tapi di mana-mana saya nggak lihat orang kaya sekaya apapun, cuman masuk dengan baju yang ada nempel di badan. Mungkin dengan sepatu, dasi, biar kelihatan keren ya. Tapi udah di dalam, nggak bawa apa-apa. Hari ini kita bangga ya, kita punya Yesus. Hidup dalam kebenaran. Takut sama Tuhan, hormat sama Tuhan. Saya percaya setiap langkah kita akan selalu berhasil. Amin. Resolusi yang keempat. Percayai arah langkahnya. Amsal pasal yang ke-16 ayat 8 dan 9 dikatakan sana. Lebih baik penghasilan sedikit disertai kebenaran daripada penghasilan banyak tanpa keadilan. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Jadi hari ini yuk kita mungkin banyak memikirkan, tapi Tuhanlah yang akan menentukan arah langkah kita. Mau kita berjalan sendiri atau kita mau ikut Tuhan? Hati manusia memikirkan, Tuhanlah yang menentukan arah langkah kita. Hari ini pastikan arah langkah kita bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Yang terakhir, panggilan untuk melepaskan kendali. Ayat yang ke-9 masih sama ya. Hati manusia memikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkah kita. Saya minta tolong tampilkan Pengkhotbah 3. Coba ayat yang ke-11 aja ya.
Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Nah, kadang-kadang kita merasa kita yang lakukan, kita yang berusaha, kita yang fight. Tapi sebenarnya Tuhan yang mulai dari awal sampai akhir perjalanan hidup kita. Tuhan yang menentukan, Tuhan yang mengatur setiap langkah hidup kita. Makanya hari ini yuk kita lepas kendali, serahkan sama Tuhan. Karena Tuhan yang mengawal setiap langkah hidup kita. Dari awal bahkan sampai akhir kita kembali kepada Tuhan. Dia akan menuntun kita. Amin. Biarlah firman Tuhan ini boleh menguatkan kita. Kita masuk di tahun 2026. Kita mengandalkan Tuhan atas hidup kita. Resolusi kita tinggalkan. Atau enggak, kita serahkan sama Tuhan. Ini resolusi saya Tuhan. Tapi biarlah kehendak-Mu yang jadi atas hidupku. Amin. Yuk kita siapkan hati kita. Terima kasih, ku berterima kasih. Penyertaan-Mu, saya undang kita bangkit berdiri. Janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam. Katakan terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih buat kasih setiamu. Oh Tuhan, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Siang hari ini berdoa buat setiap jemaat-Mu yang hadir siang hari ini. Tuhan berkati. Kami tahu kami punya resolusi untuk tahun 2026. Tapi biarlah Tuhan kami mau belajar dari tempat resolusi. Kami mau serahkan seluruh tujuan kami. Kami mau akui kedaulatannya Tuhan. Kami juga mau hidup dalam kebenaran. Dan juga kami mau percaya arah langkahnya Tuhan atas hidup kami. Waktu kami mengakui semuanya, kami percaya semua kami, hidup kami, keluarga kami, pekerjaan kami, kesehatan kami, Tuhan akan buat berhasil. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Meteraikan firman-Mu atas setiap hidup kami. Berkati setiap jemaat-Mu, mereka yang datang dengan pergumulan, apapun itu pergumulannya, Tuhan jadi jawaban-Mu atas mereka siang hari. Firman-Mu Tuhan mengajar, dan biar kami tetap mengandalkan Tuhan di atas seluruh kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Amin. Terima